Coba ya, ini keterampilan waktu muda ini. Bisa enggak ya? Posisinya harus pas. Sangari. Keterampilan waktu muda ini. Salam Lestari. Halo Lar, kembali lagi di Dia atau Mbak Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bejo, Mas Alex Pujiwinarto. Mas, pengalaman jenengan mencari pesugihan, perjalanan sesat lah ya, itu masih ada toh? Masih banyak? Ya cukup banyak lah. Itu kan perjalanannya kan dari Jateng hingga sampai ke Jatim. Oh iya? Iya. Lah ini jenengan masih mau bercerita toh Mas? Loh lah tergantung yang punya channel toh. Loh, ya enggak toh ya tergantung jenengan masih mau Ya, bercerita enggak, apa enggak oh. Namanya juga miswa. Kalau dimintai ini yo nggak apa-apa, boleh selama apa berbagi yang ada gunanya kan gitu. Monggo. Kan Berarti gitu. kalau mau gas ya, gaspol ya? Enggak juga lah. Gaspol remblong. Nggak usah digas, santai aja. Gitu. Oke, berarti ini keberapa ya Mas? Pertama kan tuyul. Habis tuyul kan itu bulus itu. Terus buto ijo. Terus yang kemarin itu yang uang sihir itu sama rengganis. Berarti ini yang ke-6. Oke. Lanjut. Gitu toh. Aku terus ngomong gitu ya. Lah piye? Ya, kemarin kan gini. Gitu panjangane. Pada waktu temanku yang paranormal yang di ini Wonosobo itu kesurupan, itu kan kebetulan pas ada salah satu juru kunci Segoro Kidul. Itu sepasang. Ya yang sepasang itu toh. Nah, itu mereka bawa mobil. Aku itu sampai bingung juga. Ini orang masih punya mobil mau minta pesugihan lagi. Oh ya, katanya dia itu nggak bisa jadi kaya, tapi jelas dia pakai mobil di situ dan itu bukan charter. Mobil Itu pribadi. mobil pribadi. Bagus Mas mobilnya. Lumayan lah, lumayan. Nah, terus ngobrol-ngobrol gitu. Akhirnya dia ini mungkin karena terharu ya, terus diajak, ya sudah kalau mau coba di tempatku gitu. Nah, aku minta pertimbangan sama si teman yang jadi jago itu, yang paranormal Wonosobo. Iki piye Pak, dicoba apa ndak? Ya dia kan tahu bahwa habis dari Lawu kan saya sempat bertapa juga di Segoro Kidul 3 hari. Dia itu ragu. Menurut keyakinan dia, kalau aku sudah pernah memperlakukan Ratu Kidul sebagai guru, masa iya saya mau ke sana untuk minta pesugihan? Jadi begini. Ini yang terlihat apa? Kucing yang di depan. Iya. Gambar Jadi kucing. persepsi kamu korek adalah bergambar kucing. Korek adalah kotak bergambar kucing yang isinya bisa untuk menyalakan kayak tadi, ya. Tapi orang lain kan melihatnya begini. Bisa toh? Bisa. Sama toh objeknya? Ya. Nah, kamu melihat ini hanya apa? Kotak Garis panjang, panjang dan warnanya kehitaman. Gitu. Ini yang namanya persepsi. Kalau aku sudah melihat ini, bisa nggak aku datang lagi tapi dari sudut yang beda? Ya bisa. Nah, aku menjawab begitu. Harusnya bisa Pak. Kalau dia punya keyakinan nggak bisa. Oh dia punya keyakinan karena jenengan muridnya. Tidak mungkin murid yang diajari tentang kebijaksanaan terus dikasih pesugihan. Karena ini dua hal yang bertentangan.
Terus aku bilang ya sudah gini aja, jenengan tetap berani maju, karena setahu saya kalau sudah sampai Ratu Kidul itu nggak main-main gitu loh. Orang-orang bilang itu ratunya pesugihan. Ya, beliau bilang sanggup, saya siap. Oke, kami berangkat. Tapi aku tanya dulu berapa syaratnya. Kalau nggak salah 400 itu. Jadi dia hanya minta untuk ini apa, tumpeng sama bunga, kemenyan, sudah, yang lain susah. Gitu. Tapi nanti kalau berhasil uangnya dibagi-bagi. Oh, gitu. Aku hanya ambil 135 itu. Wah, itu jauh Pol, dari Wonosobo sampai Gunung Kidul itu. Ya, jadi kita berangkat itu sampai sana itu sudah hampir tengah malam. Itu yang temennya jenengan yang juru kunci yang di Wonosobo itu ikut atau enggak? Ya ikut. Oh, ikut juga. Jadi sejak saat itu kan kami berdua ini kemana-mana. Oh. Aku yang modalin, dia yang maju. Oh, gitu. Karena menurut keyakinan dia, nek aku yang maju paling nggak bisa gitu loh. Nah, sampai di sana mampir dulu. Jadi sampai di pasar di Gunung Kidul itu, ke arah Gunung Kidul itu, rumahnya Gunung Kidul. Kita beli bunga dan sebagainya. Ubur rampenya itu dibeli di sana. Nah, terus sampai di sana itu dengan segera, dia kan memang sedia ayam itu ya, segera di sembelih terus dimasak. Ayam hitam, Mas? Atau enggak? Aku nggak tahu karena aku langsung diantar ke ini, ke lokasi sama si temen, dia pulang terus datang lagi membawa ubur rampe itu gitu. Nah, terus mereka bilang karena jenengan berdua itu sudah bisa kontak, saya tinggalkan aja gitu kan. Fungsi kami ini kan perantara. Nah, kami ini kan jadi nggak ada gunanya. Kalau sudah bisa sendiri, ya sudah lakukan aja. Gitu. Wah, itu di situ itu di pantai itu kan banyak tebing-tebingnya ya, pasir, tebing, laut yang menggelora itu. Aku yang nggak tahan itu semut. Jadi di situ kebetulan banyak semut merah gitu loh. Nah, aku dan teman itu kan berdiskusi. Ini kira-kira semut ini termasuk godaan nggak? Loh, gimana toh Pak? Kalau bukan godaan, saya akan bikin api unggun. Tak obonge wae semute. Nah, terus dia bilang, nek kula nggih tak anggap godaan mawon nggih. Paling nggih ora mati dicokot semut. Nek jenengan nggih monggo wong gacoke kan saya, jagone kan saya. Dia bilang gitu. Temannya jenengan itu. Nah, aku kumpulin ranting-ranting itu tak bakar. Pokoknya kalau ada semut datang ya selomoti itu sudah mati itu. Ya akhirnya kan aku punya kesibukan itu. Nah, setelah semut itu sudah tidak mengganggu, barulah ini bisa fokus meditasi. Nah, tapi dalam soal meditasi ini, si temanku ini sangat lemah rupanya, kan belum sempat ngajarin. Jadi isinya cuman, Mas Alek, jenengan sudah lihat. Sebentar lagi mungkin bisa kelihatan Pak. Dan jenengan belas mboten ketok. Jadi yang dia lihat ya laut itu. Aku itu sudah mengatakan bahwa kalau meditasi itu harus los. Sampean jangan punya beban pikiran macam-macam, jangan punya keinginan untuk apa-apa itu nanti. Setelah ketemu baru omong. Jadi jangan ada ambisi. Nah, ada ambisi susah masuknya gitu. Jadi ini harus betul-betul los. Itu enggak bisa-bisa. Lama padahal itu udah lama. Wah, lama banget. Nah, berjam-jam itu wong sesaji itu diantar dengan nggak tahu dia pakai jurus apa itu ya, karena ayam itu kan agak lama ya bikinnya. Tapi dia memang ada kok, sudah ada. Jadi hampir tengah malam itu
itu diantar sesaji itu dengan bunga-bunga yang dibeli di jalan. Jadi kayaknya itu dia telepon anaknya di jalan. Oh, biar disiapin dulu gitu. Ayamnya itu biar disiapin dulu. Tapi ya karena rumahnya agak jauh, ini cukup lama dia ngambilnya. Jadi dari jam 12 itu sampai jam 3 gitu belum ini. Nah, aku sendiri sibuk sama semut tadi. Nah, setelah jam 3 baru aku bisa fokus. Jadi aku masuknya itu dengan cara begini. Ini kan pas terah. Jadi ini laut, ini langit, ini bintang-bintang gitu. Bintang-bintang kelihatan banyak. Lama-lama bintang itu jadi kayak nyala yang lebih besar. Jadi kayak nyala lampu di kota yang rame, gitu, yang rame sekali. Nah, kemudian secara berangsur, tadinya kan hanya lampu-lampu, terus kelihatan gedung-gedungnya. Jadi yang aku lihat, kalau orang bilang kerajaan Laut Selatan itu dilukiskan di film-film sebagai kerajaan kuno apa-apa, aku waktu itu nggak lihat gitu. Itu kerajaan modern dengan gedung-gedung yang bertingkat, gitu. Yang aku lihat. Tapi ingat ya bahwa persepsi begitu ini bisa juga terbentuk oleh banyak hal, gitu. Jadi oleh pengetahuannya, bisa oleh bayangan di bawah sadar. Tapi waktu itu perasaan aku nggak bayangin apapun. Jadi kaget juga loh, ini kok malah yang kayak gini ya, kayak kota besar gitu. Kota besar. Nah, waktu itu datanglah si Ibu Ratu itu. Pakainya piye Mas? Ya kayak ini yang mau ceritakan, pakaiannya itu tetap pakaian tradisional. Jadi kelihatan kontras bahwa dia tinggal di sebuah kota yang besar, megah, dengan gedung-gedung bertingkat, tapi datangnya tetap dengan kereta yang kuno, dengan pakaian seperti itu. Sama kayak itu, kayak yang ya, kayak di lukisan-lukisan itu, kayak di lukisan. Oh, ya, gitu. Betul seperti itu. Terus terjadi dialog. Kayaknya bener kata temen. Jadi arahnya begini. Selama ini kan kamu itu tak anggap murid. Kamu tak ajari banyak hal tentang kebijaksanaan, tentang pengendalian diri. Terus waktu 3 hari bertapa selesai dari Lawu di Segoro Kidul itu. Oh, berarti dari Lawu langsung ke Segoro Kidul. Begitu selesai 40 hari di Lawu itu kan aku nggak boleh pulang. Jadi aku harus ke Segoro Kidul 3 hari. Nah, waktu itu beliau ini Ratu Kidul itu sudah ngomong bahwa intinya rezeki yang paling manis adalah hasil keringat. Ya bagus lah. Iya, jadi aku memang bertugas untuk menggoda manusia lewat banyak hal, lewat kesaktian, lewat harta gitu. Tetapi sebenarnya kalau harta itu bukan dia nggak bilang dosa atau tidak dosa, tapi intinya itu nggak bener gitu. Itu rezeki yang manis pokoknya itu harus dari keringat. Gitu. Kalau mau makan bekerjalah, gitu. Ya aku ngomong, ini kan kondisinya darurat. Itu kondisinya kepepet. Itu dialognya panjang loh itu. Sampai aku ngomong begini. Apa aku itu pernah minta sama Tuhan untuk dilahirkan? Tuhan itu tidak pernah katakanlah tanya sama aku, kamu mau nggak tak ciptakan? Tidak. Tiba-tiba tercipta. Satu itu yang aku rasakan ya. Lalu aku dibekali rasa iba, rasa sayang pada orang lain. Kan sebenarnya ini simple. Ketika saya menghadap ke kantor polisi untuk mengemukakan kasus ini kan masalah simple.
jenengan cukup bilang saya tidak punya hutang, ayo lewat hukum, kan selesai. Karena yang bersalah itu sudah ditahan, kasus dianggap selesai. Tapi orang-orang ini datang bilang, aku sampai nggak bisa menyekolahkan anak, sampai begini, pokoknya tolong kembalikan uang. Nah, ini perasaan tidak tega ini siapa yang ngasih? Kan Tuhan juga toh. Lalu saya minta, saya sudah melakukan apapun, saya tidak layak menceritakan. Tapi tentu saja yang aku lakukan adalah jalan yang benar. Tidak ada jawaban. Kalau pada akhirnya aku menempuh jalan ini dengan resiko sendiri, apa juga masih dianggap salah? Aku nggak peduli dianggap salah. Oke, salah tak terima, hukum aku, hukum. Tapi orang-orang ini bebaskan dari rasa ini loh. Piye yo? Misalnya kau temanku, kan banyak itu yang teman akrab. Setelah masalah ini, masalah uang ini, tiba-tiba jadi musuh. Tiba-tiba dia harus nyewa banyak orang untuk menggeruduk tempatku. Ada yang nyegat di sana, ada yang mengawasi apa yang aku lakukan, jangan-jangan baca mantra dan sebagainya. Ini kan sangat tidak layak. Wong sahabat kok sampai segitunya. Nah, ini kan membuat bukan aku takut tapi nggak tega, kasihan. Intinya begitu. Nah, terus Ratu Kidul itu ngomong begini, ini akan sangat sulit. Sulitnya itu karena kamu tidak berniat mengambil untuk diri sendiri. Ini akan terjadi yang namanya ketidakadilan. Paham nggak? Jadi orang diberi uang dari satu toko, kemudian toko ini tidak bisa menagih pada yang mengambilkan, karena yang mengambilkan itu sama sekali tidak memakai, kan begitu. Nah, tumbalnya diri sendiri lagi, gitu. Nah, bagaimana kalau begini? Orang-orang itu kamu beri uang, tapi mereka nanti yang mati. Saya bilang tidak, tidak bisa nek begitu. Lo nek mau begitu, simpel itu bisa, gitu. Saya bilang tidak bisa. Meskipun saya jengkel, aku marah karena aku itu gak pakai uangnya, tapi kok dikejar-kejar kayak lebih rendah lah daripada pencuri, dipermalukan. Kadang-kadang kalau menagih itu kan tidak dengan kata-kata yang enak, gitu ya. Tapi kan kata-kata yang seakan-akan uangnya itu tak pakai untuk apa. Aku itu sudah sampai nggak bisa duduk di kursi karena meja, kursi, lemari, apapun, TV semua sudah aku berikan pada mereka ini. Berarti sudah tidak punya apa-apa. Sudah tidak punya apapun. Piring-piring itu sudah dikasihkan semua. Betul-betul tidak ada apapun. Gitu. Nah, akhirnya usul dari Bu Ratu itu tetap saya tolak, nggak bisa menumbalkan mereka. Ditawar lagi. Siji wae yang paling menyakitkan hati. Saya bilang tidak bisa, niatnya bukan seperti itu. Nah, ya sudah, tak bisa. Terus aku tanya, sekarang gini, aku butuh tahu siapa yang punya kewenangan untuk menentukan, gitu, menentukan bisa apa tidak. Artinya panjenengan Ibu Ratu maksudnya itu pasti kan punya atasan. Oh iya, ono atasanku. Neng aku yo enggak yakin bisa gitu. Karena apa? Karena aku ini salah satu yang punya toko besar. Jadi aku itu ngerti aturannya. Waktu bertapa 3 hari itu juga dulu ya. Itu kan aku pernah diajar. Kami ini yang punya toko pesugihan itu tidak semua yang minta, yang mengajukan proposal dikasih. Karena kami tugasnya menggoda. Kalau orang yang tidak usah diberi uang saja,
sudah hancur, ngapain diberi uang? Wong tujuan akhirnya kan menghancurkan manusia. Paham maksudnya? Tujuan terakhirnya kan menjatuhkan manusia. Misalnya karena frustrasi dia bunuh diri, karena sudah nggak bisa mikir jalan apapun, akhirnya dia jadi perampok, jadi pembunuh. Nah kalau itu akan tercapai dengan cara tidak diberi, ya tidak diberi. Gitu. Yang diberi pesugihan itu yang memang hancur karena uang. Jadi dengan mempunyai uang maka dia jadi tadinya nggak berjudi jadi berjudi, tadinya nggak royal berzina jadi berzina, itu loh. Gitu. Setauku begitu ketika dulu 3 hari bertapa di situ. Nah kemudian pada saat itu kan terjadi dialog-dialog kayak gitu. Nah kenangan akan ajaran-ajaran beliau ini kan berlintasan. Berarti kalau aku mau menerima, ada beberapa hal yang harus kulakukan. Misalnya aku bisa berfoya-foya dengan uang ini. Jadi katakanlah terimanya 1 M, ya sudah 135 itu tak kasihkan orang-orang, sisanya tak pakai berfoya-foya. Kemudian tumbalnya salah satu dari anak, dan itu kan nggak tega. Kalau tidak ya berarti orang yang menagih itu dengan dengan penghinaan misalnya, harus begitu. Sayangnya dua-duanya aku nggak bisa. Aku nggak bisa berfoya-foya, juga tidak bisa mengorbankan orang yang meskipun dia berkata jelek sekalipun, itu menurut kesadaranku kan karena dia kepepet. Iya. Kalau dia nggak kepepet, mungkin tidak keluar kata-kata yang menghina. Tidak mungkin dia sampai sebagai seorang sahabat sampai menyewa preman-preman untuk menagih aku. Misalnya seperti itu. Nah, jadi ironisnya pada waktu ke salah satu pantai di Gunung Kidul itu, jagonya nggak ketemu, aku yang ketemu. Tapi intinya ditolak gitu loh. Tapi aku diberi nama, aku harus ketemu sama siapa. Gitu. Tapi siapa ini susah ya, bukan main. Untuk ketemu itu. Ketemu. Karena itu di daerah mana? Di Kejawen itu tingkatnya bukan Danyang, bukan Prewangan. Itu kalau di Kejawen tingkatnya Bathara itu. Bathara itu dewa ya. Ya dewa. Itu. Namanya Bathara Kuwero. Atau disebut juga Donopati. Broseng ah. Nah, waktu beliau Ibu Ratu bilang kowe kudu ketemu karo Bathara Kuwero itu, aku sudah mencoba meditasi dan tidak bisa tembus. Tapi akhirnya ketemu enggak? Ya nanti. Iya, aku jadi penasaran. Ya nanti. Jadi waktu itu nggak ketemu. Oke, akhirnya kita pulang. Nah terus teman jenengan itu gimana? Ya dia cuma toleh. Katanya itu begini. Yang dia ceritakan ke aku. Padahal yang aku lakukan itu kan cuma bersila. Tapi dia melihat aku masuk. Oh gitu. Jadi masuk ke lautnya itu. Iya. Jadi yang dia lihat tubuhku itu masuk. Padahal perasaanku aku bersila. Ketika sadar ya aku bersila, masih bersila. Oh iya. Jadi dia melihat spirit atau jiwaku atau apapun itu melangkah ke air dan dia teriak-teriak manggil itu tetap masuk. Gitu. Kemudian sekitar menjelang subuh lah, ya jam 4 itu ini balik lagi. Tapi tidak basah. Ceritanya dia loh. Jadi tubuhnya nggak basah. Karena apa? Kita jejer bersila menghadap ke laut gitu. Oh gitu. Itu ceritanya. Mungkin gitu kali Mas, jenengan masuk ke situ kali. Enggak tahu aku. Gitu. Jadi dialognya memang begini loh. Aku bersila, dia kelihatan datang, kotanya kelihatan, terus ada dia datang ke arah aku. Nah ini kan hilang, pantai ini kan hilang.
Pantai apa pasir sama laut ini kan hilang kan. Jadi sudah tidak ada laut ya. gitu loh. Jadi aku sudah otomatis ada di hadapan dia di kota itu. Gitu. Ya mungkin itu ngelihatnya. Mungkin temen jenengan ngelihatnya kayak gitu. Ya mungkin, nggak tahu. Tapi jenengan masuk ke itunya nggak Mas? Maksudnya apa? Kan biasanya kalau kayak gitu kan ada kayak pendoponya gitu loh. Enggak. Jadi kita ngobrol itu ya lingkungannya kota ini. Tidak aku terus dipersilahkan ini. Iya tak kirain masuk. Enggak. Jadi kita ngobrol terus beliau langsung pulang. Gitu. Satu hal itu yang dia lihat berlawanan sama yang aku lihat. Jadi kan tadinya sama-sama melihat bintang itu. Nah, ketika meditasi itu bintang itu kan bagiku kemudian nampak seperti lampu. Nah, dia enggak, kata dia habis bintang-bintang itu terus gelap. Tiba-tiba itu ada awan hitam itu ya. Jadi langitnya gelap sehingga dia itu sempat khawatir bahwa ini nanti terjadi badai. Gitu. Karena ombaknya menurut dia juga makin kencang. Oh gitu. Gitu. Terus habis itu pulang. Pulang. Jenengan ndak cerita wah ndak bisa ini aku ketemu gitu. Jenengan cerita sama dia. Jadi aku ceritakan begitu terus dia bilang, "Wah, lah nek kula harus ketemu sama Bathara Kuwera itu ya terlalu jauh, Mas. Nggak bisa." Ya aku bilang aku juga nggak bisa kok. Tadi juga sudah tak coba nggak bisa ini nembus. Ya sudahlah kita tetap intinya tetap berusaha sambil aku berusaha bisa berkomunikasi sama Bathara Kuwera karena Bathara Kuwera itu adalah bendaharanya para dewa. Gitu. Kamu jangan kejar aku loh, jangan kejar. Nah dewa-dewa itu ada apa enggak kan gitu. Ya kan belum. Paling ya udah dijawab sekarang. Tadi kan aku tanya ketemu ndak gitu. Ya nanti kan ceritanya kan belum kan gitu. Iya. Tapi dari ceritanya jenengan ya Mas, apa waktu jenengan meditasi di sana, enggak tahu di Segoro Kidul lah ya intinya kan gitu ya, kan. Di salah satu pantai di Gunung Kidul. Oh gitu. Ini enggak disebutin ya pantainya ya? Enggak usah. Ada banyak itu? Ada banyak dan hampir semua pantai selatan itu bisa dipakai untuk gitu. Masuk itu yang terutama Parangtritis. Tapi Parangtritis itu untuk pesugihan rawan. Kenapa rawannya Pi? Sorry loh ya, ini pendapat pribadi. Iya. Terlalu banyak yang aku juru kunci kemudian kayak ini loh, kayak di proyek. Oh gitu. Gitu. Tapi nek misalnya mau ketemu sendiri gitu bisa enggak sih Mas sebenarnya? Maksudnya aku ya misalnya ya, aku kan udah kepepet banget. Aku mau ini, wes pokoknya aku di salah satu pantai di Gunung Kidul misalnya. Tak kasih tahu saja gitu. Tempat yang pasti berhasil. Tapi itu bukan pantai selatan. Di mana? Ya nanti apa kita bicarakan sekarang? Ya jangan. Biar sedulur DTC juga penasaran, aku juga penasaran. Ini tolor beneran ini. Demi Tuhan. Jadi Mas Alex itu kalau ndak dibuat konten gini ndak pernah cerita. Nah, makanya aku seneng kalau misalnya buat konten gini mau ya Mas gitu, mau gitu. Aku seneng karena apa? Selain sedulur DTC juga dapat wawasan, pengetahuan, aku juga belajar dari Mas Alex, belajar kehidupan. Ya intinya pada tahap ini setelah sampai ke Segoro Kidul itu kami berdua, saya sama temen Wonosobo itu ya. Wonosobo ini jadi tahu, jadi persoalannya bagaimana. Dan itu tidak bisa digantikan sama yang ambil kan si jago, enggak, gitu. Kemudian lah nek si jago ini mau duit, tidak. Ini uangnya siapa gitu loh. Yang bayari kan aku, berarti aku yang berkorban, gitu. Cuman yang bersedia ditumbalkan kan dia. Nah, gitu. Itu nek ndak deket gitu ya nggak mungkin mau ya atau piye? Ya karena apa ya, entahlah, kadang-kadang kan kita begitu, kita ketemu orang sekali langsung bisa cocok kan, bisa jadi sahabat. Nah ini salah satunya. Sama sih
Kayak aku juga gitu. Kadang tuh ketemu orang gitu kayak nggak srek gitu, nggak kenal gitu loh. Aku ketemu kamu pertama langsung srek loh. Masa sih? Kayak ada ini kok kayaknya gimana gitu, nggak cocok gitu. Tapi ya ada ketemu sekali langsung bisa klop, enak bisa. gitu ya. Gitu. Jadi ini ceritanya sampai sini dulu ini. Boleh, mau dilanjutin juga boleh. Enggak, nanti aja. Berarti ini enggak berhasil lagi. Enggak berhasil dan pulang diantar. Diantar sama juru kuncinya sama juru itu. kunci yang sepasang itu. Gitu. Tapi dari ceritanya jenengan termasuk ini ya, apa Ibu Ratu itu termasuk baik ya, maksudnya mengajarkannya tadi, itu baik gitu. Makanya tadi kan aku bilang siapapun ya. Sekarang begini, kamu punya sahabat katakanlah teman SMA itu baik dan sebagainya. Belakangan kamu tahu kata orang dia nggak baik. Kira-kira nek kamu ajak nggak baik, dia langsung mau atau pasti enggak? Ya enggak. Karena apa? Ada image. Image itu kalau mau dihilangkan ya sayang kan. Gitu. Jadi image Ratu Kidul itu sampai saat itu loh ya, sampai saat itu masih sebagai salah satu guru spiritual. Guru spiritual selain yang lawu. Gitu. Kalau belakangan menjadi tidak, itu kan karena peristiwa lain. Tapi sampai saat itu masih. Mas, kan dari kemarin 5 pesugihan itu kan pasti ada syarat apa sih, kayak ubur rampenya gitu loh buat sesaji kan, ada kembang, kemenyan, ada yang ayam hitam kayak gitu. Kalau di Gunung Kidul itu yang di Ibu Ratu itu ada syarat khususnya nggak Mas? Iya ada. Apa? Degan hijau. Oh, degan hijau. Dan ini, jadi kalau di tempat lain kan ubur rampe itu kita taruh terus dibakar menyanya. Kalau ini enggak. Jadi kalau di Laut Selatan itu keperluan apapun, kan aku dulu sering ziarah ke sana ya, tidak hanya mencari pesugihan, tapi sama saja. Jadi cara meletakkannya itu ya diletakkan di pasir. Kita mundur. Ombaknya yang akan maju ngambil ini. Nah, ombak itu kalau seperti lidah, jadi ini digulung, gulung semuanya, termasuk degan hijau ini, dan tidak dikembalikan, berarti diterima. Oh gitu. Gitu. Tapi kalau ombaknya tidak mau menyentuh atau sudah digulung tapi kayak dilepeh lagi, deburan gitu ya? kedua itu dikembalikan ke kita, berarti tidak diterima. Oh gitu. Gitu. Berarti gitu ya. Terus gini Mas, skala ketajaman. Dari kemarin kan kita ini kan skala ketajamannya itu. Nah ini kalau di Gunung Kidul itu yang di Ibu Ratu itu berapa Mas kira-kira nilainya? Ini aku pakai untuk orang umum ya, orang umum. Karena kalau aku kan ternyata keterangan beliau seperti tadi. Jadi kalau orang wajar, Bu Ratu ya, papat lah. Lah kok masih bagus yang itu, yang ini apa? Yang 5 kemarin itu? Ini skala ketajaman tuh. Nah, kalau skala ketajaman itu nilainya bisa sampai 9 atau 10. Uang datang, begitu kamu pakai mati. Atau mati dulu, uangnya datang. Gitu. Itu. Dan itu ada. Tapi kalau di Segoro Kidul, terutama yang lewat tempat yang aku datangi itu ada temponya. Jadi bisa sampai 10 tahun. Enak banget, itu nggak tajam. Gitu. 4 berarti ya. Ya 4 ya. Kemarin yang 5 apa Mas? Oh itu Mbah Paung. Oh. Itu Mbah Paung sudah sampai ngeremus, cuman dia nggak kuat. Sudah kerasa sakitnya kok gitu. Begitu. Oke. Ya, sekian dulu Lor
video kali ini menarik sekali. Ini pesugihan yang ke-6 ini sudah mulai menarik ini. Jadi kedepannya ini pasti lebih menarik lagi dan seru. Makanya sedulur DTC jangan sampai ketinggalan kisah perjalanan sesat Mas Alek mencari pesugihan. Oke, terima kasih sedulur semua sudah menyaksikan Diah Tomblok Channel. Salam lestari. Salam lestari.